Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini, maka mari bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, yang akan menuntun segala perjalanan kehidupan kita dan memberi kekuatan kepada kita supaya dapat mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Kami menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Karena kasih karuniamu, kami masih boleh hidup dan menerima kekuatan yang daripada Tuhan pada saat ini. Dan kami dapat menikmati segala ciptaan-Mu pada saat ini juga Tuhan. Maka melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, itulah yang akan menuntun kehidupan kami dalam satu hari ini. Agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 21 September 2023, tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dalam bahasa Batak dikatakan, nama dok mauliate dohami toktong tu debata siala hamu saluhutna. Ai hutaringoti hami dohamu di tangyang nami. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang menanam pohon, pasti dia mengharapkan pohon itu bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dan sehat. Walaupun pada akhirnya pohon itu juga akan berbuah, sehingga kita boleh menikmatinya. Inilah yang Rasul Paulus dengar dan disaksikan dari jemaat di Tesalonika ketika Paulus sedang berada di Korintus. Paulus bangga dan dia bersukacita karena kehidupan jemaat di Tesalonika yang bukan hanya berakar, tetapi juga bertumbuh dan berbuah. Mereka menerima Injil dengan sukacita, meskipun dalam penindasan yang berat. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka
dari penyembahan berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar. Itulah yang menjadi alasan bagi Paulus mengapa ia selalu mengucap syukur kepada Allah dan selalu menyebut mereka dalam doanya. Karena jemaat di Tesalonika telah menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Kasih mereka terwujud secara nyata. Dan mereka terus bertekun di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab tanpa ketekunan dalam iman, maka sia-sialah usaha mereka. Hal inilah yang menunjukkan bahwa mereka sungguh umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi mereka. Karena mereka menerima Injil yang disampaikan Paulus. Bukan dengan kata-kata hikmat, kefasihan lidah, kecakapan, kemampuan, dan karisma seseorang. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang turut bekerja di dalam hati mereka. Sehingga mereka menjadi teladan dan kesaksian bagi jemaat-jemaat lain di sekitar mereka. Dan mereka bersukacita tentang iman dan perbuatan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, dalam setiap pelayanan dan kehidupan Paulus selalu membiasakan dirinya dengan memberi teladan tentang cara hidup yang benar sebagai hamba Tuhan dalam hubungannya dengan jemaat, yaitu selalu hidup dalam ucapan syukur dan terus berdoa. Karena doa merupakan nafas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satu alat komunikasi setiap hari dengan Tuhan. Dan dalam setiap pengajarannya, Paulus juga selalu mengajak orang Kristen untuk selalu hidup di dalam ucapan syukur dalam segala hal. Dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah iman kita sudah bertumbuh? Kasih kita nyata dalam melayani sesama. Pengharapan kita teguh dan hidup menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi sesama. Ada beberapa hal yang boleh kita ambil yang menjadi pelajaran bagi hidup kita. Yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal di dalam doa. Sebab itulah yang dikehendaki Kristus dalam kehidupan kita. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Dan Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan doa kita sesuai dengan cara, waktu, dan kehendak serta kuasa Tuhan. Maka percayalah, semua itu akan terjadi indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, berdoa jugalah untuk orang lain. Supaya mereka boleh bertumbuh dan berakar di dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dan juga situasi. Dan yang terakhir, jadilah berkat bagi orang lain. Seperti Paulus yang selalu memberikan contoh, teladan yang baik dalam hidup dan pelayanannya. Sehingga orang-orang terberkati lewat kehidupan dan kehadiran kita dalam setiap persekutuan yang ada. Dan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di surga, atas firman-Mu pada saat ini yang telah kami dengarkan melalui iman dari jemaat-Mu yang ada di Tesalonika, di mana firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu Paulus, mereka boleh hidup berakar dan berbuah di dalam iman mereka, dan itu nyata dalam kehidupan setiap hari. Maka berikan juga kami Tuhan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk dapat menjadi
orang-orang yang selalu boleh dapat mendoakan saudara-saudara kami yang juga yang sedang berada di dalam pergumulan, sehingga mereka boleh bersuka cita. Dan kami hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, baik dalam persekutuan kami, sehingga semuanya itu boleh kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Maka dalam satu hari ini, berkatilah kehidupan kami. Berkati segala apa yang kami kerjakan. Juga orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Dan ingatkan kami Tuhan, untuk selalu berserah diri di dalam doa kami kepadamu. Agar melalui doa-doa kami semakin dikuatkan dan semakin diberikan iman yang teguh untuk dapat melewati setiap proses kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.